Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga semua sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi kita hari ini ialah kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah SWT melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam agar anaknya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asiyah, istri Firaun. Melihat anak itu, Firaun marah. Akan tetapi, dengan bujuk rayu Asiyah, Firaun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberi susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau, ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusui. Seketika itu Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya Asiyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Firaun bersama tukang sihirnya. Suatu ketika, kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Firaun marah dan menuduh Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Firaun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Firaun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala." Tetapi Firaun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa alaihissalam meladeninya dengan berkata, "Kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Firaun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Firaun melempar tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian Allah SWT berfirman yang artinya, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya." Quran Surat At-Toha 20 ayat 69.
Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Firaun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Firaun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asyah, maka Firaun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Firaun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan, terlihat Firaun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat. Sementara, Firaun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah SWT mengembalikan Laut Merah seperti semula. Firaun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah SWT terhadap orang yang durhaka. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, silahkan diskusikan kepada saudara ataupun orang tua kalian. Yang pertama, apa alasan Firaun membunuh anak laki-laki yang lahir ketika itu? Yang kedua, bagaimana akhir hidup Firaun dan tentaranya? Yang ketiga, apa saja mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Yang keempat, siapakah nama ibu Nabi Musa alaihissalam? Selamat mengerjakan, semangat! Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menyaksikan pembelajaran selanjutnya. Sebaik-baiknya bekal adalah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.